Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja kategori 2 Pendidikan Profesi Guru tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ardi Nugraha. Saya salah satu mahasiswa Pendidikan Profesi Guru kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi penilaian uji kinerja kategori 2 Pendidikan Profesi Guru tahun 2022, yang mana saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di unit kerja saya, SMK Persada Kuningan, di kelas 10 Farmasi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi matriks dengan submateri perkalian antar matriks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sudah disediakan hadir di sini. Ada yang nggak hadir? Bismillahirrahmanirrahim. Pemain kita Ani sakit. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk berdoa kelompoknya. Solid kelompok kelasnya untuk memimpin kelas dalam berdoa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa untuk saya. Oke. Udah siap nih belajar matematika? Siap. Siap ya. Suasananya agak-agak kan kayak kalian senyum-senyum aja dari tadi. Kita masih lagi bagian. Iya. Bagio menjelang PAS. Nah, ini tinggal 2 kali pertemuan lagi kita ya. Nanti setelah itu PAS gitu ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik untuk materi ini, karena nanti materi ini pun pasti akan muncul di kegiatan PAS. Ya, materi. Nah, ini kita masih materi-materi. Kita akan tetap melanjutkan materi-materi ini sampai tuntas ya. Kemarin kita baru belajar tentang apa kemarin? Perkalian sekalar dengan matriks ya. Kemarin perkalian sekalar dengan matriks. Sekarang kita masuk ke materi perkalian antar matriks. Sebelumnya kalian lihat deh di bawah bangku kalian ada sampah nggak? Kalau ada sampah, ambil dulu dan buang keluar. Tidak ada. Oke, terus buku yang di atas meja itu buku matematika semua kan? Oke. Pokoknya kalian fokus ke pelajaran ini ya. Nah, lihat. Sekarang kita belajar materinya tentang matriks, materinya perkalian antar matriks. Tujuan pembelajaran kita untuk materi perkalian antar matriks ini, yang pertama memahami konsep perkalian antar matriks dengan mudah.
Yang kedua, kalian bisa menentukan hasil perkalian antar matrik dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang ketiga, kalian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian antar matrik dengan benar. Ada tiga yang ingin Bapak capai di pertemuan kali ini. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik, yang mana model pembelajaran yang akan kita lakukan masih sama seperti yang minggu kemarin, yaitu model problem based learning. Metode pembelajarannya presentasi, lalu diskusi dan menjawab. Seperti ini pembelajarannya Bapak menggunakan pendekatan saintifik. Nah, sebelum kita mulai ya masuk ke pembelajaran kita, tepuk apa nih? Tepuk PPK lagi ya. Biar semangat lah, masih pagi kan, jam 8 ya. Biar semangat, kalau tepuk lagi, kita tepuk-tepukan dulu. Yang penting jangan nepuk temennya. Tentunya sakit hati temennya. Kita tepuk PPK, oke? Yang pertama itu religius, yang kedua nasionalis, kami juga tengah yang terbatas. Oke, siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Setiap pelajaran matematika ataupun pelajaran apapun itu, kalian harus menumbuhkan rasa semangat dalam diri kalian ya. Mau situasi apapun, jam berapapun, mau siang, mau sore kalian belajar di sekolah, tetap harus dengan penuh semangat dan yakin bahwa usaha kalian semuanya pasti akan sampai. Nah, di sini Bapak mengulang kembali kegunaan materi-materi ya, mengingatkan kembali yang mana ada beberapa kegunaan materi-materi. Sebenarnya banyak sekali kegunaannya. Cuma di sini Bapak hanya menuliskan 6 poin saja. Yang pertama itu membantu pekerjaan insinyur dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan banyak variabel. Yang kedua, materi juga dapat digunakan untuk membuat rapor dan jurnal. Yang ketiga, menyelesaikan suatu sistem bersama linear transportasi geometri, menentukan jadwal siaran televisi, dan pemrograman komputer. Kalau kalian nanti lulus dari SMK Persada Islam ya, udah lulus ambil jurusan komputer. Nah di situ nanti kalian belajar pemrograman komputer, pasti ada kaitannya dengan matematik. Itu membantu di bagian sana. Ayo mengingat kembali perkalian skala dengan matrik yang minggu lalu. Perkalian skala dengan matrik. Perkalian skala dengan matrik itu gimana sih caranya? Tahu nggak? Bapak tunjuk aja ya salah satu seorang. Atau ada yang mau mengajukan diri? Mengangkat tangannya ya, silahkan. Oke, silahkan. Lari berdiri aja lari. Perkalian skala dengan matrik itu gimana sih caranya? Atau apa sih yang kamu ingat gitu loh? Dengan cara mengalihkan setiap elemen pada matriks dengan skala itu sendiri. Oke, bagus, tepuk tangan betul ya. Jadi perkalian skala dengan matrik itu hanya sekedar mengalihkan skalarnya. Skalar itu kayak angka gitu ya, dengan elemen-elemen pada matriks. Hanya ingat aja itu dulu sebelum masuk ke perkalian antar matrik. Diketahui matrik itu adalah 10, 8, 30, 15, 36, 6. Ini ordernya berapa? Matrik P ordernya berapa ordernya? 2 dikali 3. Tentukan 2P dan negatif 5P. Atau tentukan 2 dikali P dan negatif 5 dikali P. Bisa gak? Bisa, yang mudah ya. Coba yang 2P nya dulu, ada yang mau? Silakan, saya berdiri aja, tinggal sebutin aja lah. Kalian tinggal memperhatikan ya, barangkali ada yang salah dari jawaban saya, kalian nggak koreksi lagi. Jadi kan kalau perkalian matriks itu dengan cara mengalihkan setiap elemen pada matriks yang skala itu sendiri. Ya. Nah, itu kan yang
Itu ya caranya, tinggal mengalihkan elemen ke tinggal mengalihkan skalar ke elemen-elemen matriks. Itu aja. Hasilnya tidak merubah ordo, masih sama ordonya ya. Masih sama ordonya berapa tuh hasil dari 2P? Ordonya berapa? 3. Elemennya aja yang berubah. Dulu 16, 60, 30, negatif 12 dan satu lagi negatif 5P. Siapa yang namanya? Silakan. Bisa deh negatif 5P. Siapa? Oke, gimana nih? Jadi perkalian skala dengan matriks itu adalah skala dikali matriks P. Dan skalanya itu negatif 5 dikali 10, negatif 5 dikali 8 dan seterusnya. Dan kemudian dijumlahkan. Dan jumlahnya itu adalah negatif 5 dikali 10 sama dengan negatif 50. Hasilnya adalah Hasilnya yang pertama negatif 50, ya. yang kedua negatif 40, Oke. yang ketiga negatif 150. Oke, stop dulu. Biar yang lain jawab, sisanya berapa nih yang lain? Negatif 5 dan 12. Pelan-pelan banget. Negatif kurang-kurang. Gak bisa nih. Negatif 70. Negatif 5 dan negatif 6 berapa? Yang terakhir. Udah ya. Oke, bukan yang kita selesaikan di materi perkalian matriks dengan perhatikan ya. Sambil belajar perkalian matriks. Pada zaman dahulu, di suatu pulau, konon tersimpan harta karun yang sangat berharga. Namun tragis, sudah banyak pemburu harta karun yang tewas dimakan monster penjaga pulau. Sebagian lagi berubah menjadi zombie. Maria adalah pemburu harta karun yang terobsesi dengan harta karun di pulau itu. Kali ini ia bersaing dengan Kapten Jack untuk mendapatkannya. Untuk perlengkapan, mereka membeli persenjataan di suatu pasar gelap. Pasar ini biasa digunakan sebagai tempat transaksi para bajak laut. Harga sepucuk pistol adalah 40 keping uang emas. Untuk bersaing seharga 10 keping uang emas. Harga sebuah pedang adalah 20 keping uang emas. Mereka berdua memilih strategi yang berbeda. Maria membeli 4 pistol, 1 perisai, dan 5 pedang. Sedangkan Kapten Jack membeli 3 pistol, 2 perisai, dan 6 pedang. Sedikit uang yang mereka keluarkan ini tidak berarti jika melihat limpahan harta karun yang tersimpan. Uang yang dikeluarkan Maria sebagai Paham nggak? Atau total belanja yang dikeluarkan atau biaya atau keping koin emas yang dikeluarkan oleh si Maria sama Kapten Jack gitu ya. Kapten Jack. Total belanjanya berapa, habisin berapa keping emas gitu kan. Itu permasalahan yang pertama. Itu bisa kalian terapkan menggunakan perkalian antar materi. Oh, dari tengah ya. Thank you.
biar gak diulang lagi videonya. Jadi ada si Putra sama si Putri ya, rencana teh mau makan di kantin, beli apa aja tuh? Kita beli di kantin yang sama. Si Putri nih, nah Putri ada? Putri ada nggak? Putri kemuning kelas 11 ya. Oke, sama si Putra nih, perannya cuma Rahenti. Harganya harga satu rotinya 5.000. Susu kedelainya berapa? Donatnya berapa? Putri beli berapa aja tuh roti gulungnya? Satu lagi yang dibeli Putri. Berapa total belanjaan Putri dan Putra gitu? Pertanyaannya sama. Kenapa ini Bapak gak lanjut? Karena kalau Bapak lanjutin ada jawabannya. Kalian diskusi lagi data jawabannya. Nah, jadi posisinya pertanyaannya sama ya. Si Putri ngeluarin uang berapa sih buat beli 3 barang tersebut tuh? Roti gulung, susu sama donat gitu ya. Si Putra pun berapa? Ya, nanti kalian diskusikan. Oke. Dari 2 permasalahan ini kalian diskusikan dengan kelompoknya kalian masing-masing. Bapak akan bagikan KPD-nya. Di sini pun ada ya, ada permasalahannya. Kita diskusi, kalian presentasikan. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian, kelompok berapa, terus tuliskan nama-nama anggotanya. Baru mulai kalian kerjakan. Waktunya 15 menit ya buat kalian diskusi kelompok. Jangan kau pesen ya, jangan AB terus. Apa tuh? PS sama PS sama Ki, oke, boleh.
Kalian kasih keterangan PMT apa, harga misalnya atau apa, matrik kan PMT ya. Maksudnya pemisahannya dari apa, harga berarti apa gitu ya. Gimana nih kalian? Gimana kalian bisa mengalihkan garis dikali? Ya udah itu. Tapi jumlahannya ini nggak ada penjumlahan. Kali ini kan 40 dikali 4 udah itu 10 dikali 1 dan ini ke sini bukan ke bawah ya. Nah 10 dikali 1 di sini tambah lagi berapa? 20 kali 5 dan 21 kali 5. Tinggal yang satunya lagi. Bapak mengambil 2 kelompok saja ya. Siapa yang Beli pisaunya 4, perisainya 1, terus pedangnya 5. Kalau si Kapten J beli pisaunya 3, perisainya 2, terus pedangnya 6. Diubah ya ke bentuk matriks. Yang ini tuh yang 40, 10 sama 20 itu dari yang harga pistol, perisai sama pedang, yaitu yang memiliki matriks yang berorder 1 kali 3. Kemudian yang 4, 3, 1, 2, 5 sama 6 itu yang si Maria sama si Jack yang beli pistol, perisai sama pedang yang berorder 3 kali 2. Dimana kan perkalian matriks itu baris dikali kolom, yaitu 40 dikali 4, 10 dikali 1, 20 dikali 5, terus 40 dikali 3, 10 dikali 2, 20 dikali 6. Sistem memperoleh hasil yaitu 40 dikali 4, 160, 10 dikali 1, 10, 20 dikali 5, 100, kemudian T 40 dikali 3 itu 120, 10 dikali 2 yaitu 20, 60 dikali 20 dikali 6 yaitu 120. Si 160 ditambah 10 sama 100 hasilnya 270. Terus yang 120 ditambah 20 ditambah 120 hasilnya 260. Terus kan yang soal nomor 2 itu kan yang ditanya itu berapa total belanja yang dikeluarkan oleh Maria dan Kapten Jack. Jadi kesimpulannya dari hasil matriks ini diperoleh bahwasanya si Maria itu belanja semuanya itu 270 keping emas, sedangkan si Kapten Jack itu yang dikeluarkan itu adalah 260 keping emas. Sama nggak? Sama. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada. Silakan. Kenapa jumlah dari petek? Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Oke, ya. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syakira dari kelompok 3. Izin bertanya, kenapa jumlah dari perkalian kedua matrik tersebut bisa berorder 1 kali 2? Terima kasih. Ini kan, jadi yang pertama tuh ini kan ordernya 1 dikali 3, 3 dikali 2. Ini kan Pakai bahasa kayak supaya sendiri bisa ya. dikali itu harus sama ini yang si kolom sama si barisnya kan sama. Harusnya ya ini deh. Baris, tapi itu baris. Iya baris. Ini kolomnya 2. Ini kan barisnya 1, 2 kolomnya 2 juga. Jadi kesimpulannya Ada yang membantu nggak? Ada yang membantu nggak? Kesimpulannya jumlahnya itu dari hasil baris matris pertama dengan kolom matris kedua gitu. Oke, Bapak bantu ya. Oke, bagus. Ini minjem spidolnya dikit, geser dikit. Oke, pertanyaan yang bagus dari Syakira ya. Kenapa hasilnya matrik per 1 kali 2 gitu ya? Ingatnya kita di syarat matrik tadi tuh pengen menyampaikan itu mungkin masalah gitu ya. Syaratnya matrik bisa dikalikan kedua matrik atau matrik dengan matrik itu bisa dikalikan. Syaratnya apa? Yang kalian baca di modul. Kolom dan barisnya jumlahnya harus sama. Kolom pada matrik pertama, anggap aja ini matrik pertama gitu ya. Dan ini kolomnya ya, kolom pertamanya. Kolom matrik pertama maksudnya kolomnya aja deh.
Dengan matrik kedua bagian barisnya, dengan barisnya itu syaratnya itu harus sama jumlahnya. Ini sudah sama nih 33. Nah, ketika sudah sama, ini bisa dikalikan dan menghasilkan matrik yang baru. Melihatnya kemana? Ke sini. Matrik yang barunya ke baris dari matrik pertama dan kolom matrik kedua. Jadi bentuknya pasti udah diketahui itu dari awal tuh. Matrik barunya tuh pasti berbaris 1, berkolom 2. Nah, gitu. Ya. Jadi patokannya ngeliat order kalian ya. Oke, paham ya semuanya? Paham. Buat kelompok. Terima kasih, saya kira pertanyaannya silakan tutup. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matrik sebelah ini memiliki order 1 kali 3, sedangkan matrik sebelah ini memiliki order 3 kali 2. Setelah itu kita kalikan baris dengan kolom yang selesai. Jadi 5 ini dikali. Jadi kesimpulannya, total belanja yang dikeluarkan Putri itu senilai Rp19.000, sedangkan total belanja yang dikeluarkan oleh Putra itu senilai Rp24.000. Oke, sama nggak jawabannya? Sama. Oke, tangan buat kelompok 2. Silakan. Apa kesimpulannya yang kita dapatkan dari pembelajaran kita tentang perkalian antara matrik? Jadi kesimpulannya adalah syarat pertama dalam perkalian matriks yaitu kolom matriks pertama jumlahnya harus sama dengan matriks, kedua baris dan tidak berlaku komutatif. Kesimpulannya tadi yang pertama yang disampaikan oleh Lilis, kolom di matrik. Syarat perkalian antara matrik adalah kolom di matrik pertama kata Lilis harus sama jumlahnya dengan di matrik. Contoh berikutnya bisa kita ambil yaitu hasil. Ini hasilnya. Hasil perkalian antara matrik itu hasilnya tuh bisa ya bagaimana apakah pelajaran kita dapat dipahami dan menyenangkan untuk hari ini? Menyenangkan. Paham semuanya kalian? Ya, paham. Soal nomor pertama. Soal nomor kedua. Coba dulu sebelum bawa pindah ke soal nomor kedua. Pembelajaran hari ini semoga ada manfaatnya untuk kalian semua. Teruslah belajar, terus jaga kesehatan kalian supaya kalian bisa masuk terus di minggu berikutnya. Amin. Kita doakan yang sakit juga ya semoga cepat sembuh. Amin. Dan yang izin semoga gak izin. Amin. Amin. Izin terus ya. Apa sih? Oke, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.